Itu dulu. Saya maunya paling lama seminggu harus ada yang terkabul. Tidak pakai wirid, tidak pakai zikir, tidak pakai hanya itu aja dulu. Wirid lebih bagus, zikir apalagi luar biasa. Tapi kan kalau yang non muslim, nah jadi pakai itu dulu. Seminggu dah. Kalau 2 minggu kelamaan lah. Seminggu ya. Ya, jadi nggak mesti pulang ya Pak ya? Nggak usah. Nggak usah ya. Di sini aja. Sama sodako ya Pak ya? Iya. Yang tadi Bapak 3 itu. Bisa. Ya. Oke. Ada lagi? Udah Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nama saya Sumiati. Pertanyaan apa, Sum? Ini saya tadi baru lihat tadi pagi sih. Baru lihat pagi-pagi, lihat apa? Lihat Haji di TikTok dari teman saya. Lihat gue di TikTok. Apa yang tertarik dari YouTube gue, dari TikTok gue? Saya dapat dari teman karena dia tahu saya lagi ada masalah sama hutang. Terus di TikTok itu kok aneh, saya bilang. Aneh. Saya bilang PA Aneh. lu, saya bilang gitu. Apa? Saya bilang PA lu. Itu bener lu lihat deh. Akhirnya saya banyak bilang sama temennya itu TikTok PA. Oh iya. PA singkatan dari apa? gokil. Oh gokil. Terus akhirnya saya kok mau kesini, jadi apa yang bikin tertarik? Saya buka YouTube Pak Haji, terus oh iya saya coba, saya bilang udah, saya mau berangkat habis Johor, saya tadi jalan ke sini langsung. Sampai sini jam berapa? Jam 4. Ketemu anak yatim kurung saya gak? Yang kecil-kecil? Iya. Ketemu. Seneng gak lihat dia? Iya seneng. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya lagi ada masalah sama utang rumah. Berapa saya. utangnya? Di bank 1M, kartu kredit 500 lebih lah. Saya puterin kartu kredit. Nah, ibu di rumah tinggal sama siapa? Saya kebetulan single parent. Ya, jadi single parent tuh di rumah ada siapa isinya? Sendirian. Anak saya kos. Anaknya berapa? 2, yang satu udah married, yang satu udah kerja tapi sekarang kos di Tangerang. Jadi di rumah sendiri sama kucing-kucing. Sama kucing-kucing. Iya, ada. Bisa gak ibu bantu saya sama ring 1 termasuk sama kucing? Kalau ada kucingnya nakal, ibu nggak boleh kesel. Oh gitu. Ibu kadang suka kesel Kalau dia suka pipis di kasur saya. Gampang. Saya punya anak Pak, namanya Fauji. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Jeep Mercy GL 400 seperti mobilnya Pak Jokowi. Tuh, hitam. Ucapan adalah doa. Kucing, kalau sampai lo kencing lagi, utang gue lunas. Plus gue punya modal 10 miliar. Kucing, oke? Gede kesel sama kucing apa gede hajat? Kan gede hajat. Apalah artinya spray? Apalah artinya kencing kucing dibandingin utang kita 1,5 miliar, dibandingin hajat kita 10 miliar. Ini berlaku buat semua. Dulu 20 tahun yang lalu di Mekah, karena saya Islam, di Mekah ada ibu yang punya anak namanya Syekh Sudais. Syekh Sudais nakalnya luar biasa. Kalau ada tamu, diambil pasir, dia lempar ke makanannya tamu. Ibunya langsung ngomong gini, Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti gede jadi imam Masjidil Haram. Sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Itu dia orangnya. Apakah dia pintar? Pintar amat. Makanya gua nggak setuju orang pintar. Kenapa nggak setuju? Kalau pintar jadi staf ahli, nggak bisa jadi presiden. Jadi ngapain? Nah, ibu sebut, kucing jangan kencing lagi ya. Kalau kencing lagi, utangnya bunda lunas ya. Jadi lunas karena ucapan. Gue setuju. Ada lagi? Ini ya Pak Haji, saya ada bisnis semenjak corona ini udah hancur. Kan ibu belum sebut. Kucing jangan kencing. Kalau kencing nanti ada yang ngasih modal 10 miliar. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Pak punya kerbau 385 ekor. Ibu hitung kebo saya. Fauji jangan nakal. Kalau Fauji nakal, Papa punya sapi yang bobotnya 1 ton, 400 ekor. Ibu hitung tak? Jadi karena ucapan. Ada lagi? Kayak gitu aja Pak. Iya dong. Praktekin dulu dah.
Ntar baru ibu balik lagi. Kalau nggak dipraktekin, buat apa? Nanya-nanya kan sayang kalau belum dipraktekin. Oke? Sama ini Pak Haji, satu lagi. Ada masalah sama bisnis saya. Itu kan mesin saya boleh kredit juga sama leasing. Masih ada sisa utang. Dia Kalau ibu udah- dikabulin udah sama Tuhan 10 miliar cukup nggak buat lunasin utang mesin-mesin? cukup Ya Bang. udah praktekin dulu. Bisa? Berapa hari Pak Haji? Berapa Haji? Hah? Berapa hari? Berapa hari? Ibu mulai kan tinggal sehari lagi. Jangan berapa hari, praktekin dulu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Kan kita nggak tahu umur ya. Nah, praktekin dulu dah. Bisa? Iya. Oke? Insya Allah. Yuk, sebelahnya. Ya, makasih. Nama, Mau nanyain gimana cara manggil tamu pakai centong, Pak Haji? manggil Tamu. tamu. Iya. Pakai Emang centong. emang lu mau ngapain manggil tamu? Konsultasi masalah agama atau bahasa ini tentang santri atau apa gitu. Gimana? Konsultasi masalah agama atau masalah kesehatan kadang-kadang gitu. Oh, maksudnya lu buka pengobatan? Iya, ruqyah Oh, ruqyah. Buka pengobatan di mana? di Ciarutan di sini. Hah? Di daerah Bogor sini. Bogor. Bogornya di Ciarutan Ilir. Ciarutan. Iya. Oh, deket sini. Iya, dekat. Lu mau pasien gua kayak gini banyak? Iya, kalau bisa mah. Muat gak rumah lo? Enggak, makanya buat beli rumah kalau gitu mah. Iya, beli tanah dulu buat santri gitu kan. Iya, rumahnya muat gak kalau pasiennya segini banyak? Aku nggak muat. Nggak muat? Iya. Gampang lah, bos. Iya. Lo centongin. Lo nyentongnya begini aja. Nggak usah pakai media, gini aja. Datang. Pasien saya banyak. Kedua, celana dalam lo taruh dulu di atas internet. Rumah lo ada internetnya gak? Ada. 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 Ah, taruh nih kan lo buka nih di dalam internet, celana dalam semua. Iya. Nanti orang yang lewatin celana dalam lo besok mau balik lagi bawa pasien lagi. Oh, tapi kalau misalnya internetnya bolongnya di belakang nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Dan saya mau Dua. Muka lo digosok kayak tadi yang usaha travel. 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Terus gosok selama 99 hari. Iya. Terakhir, soalnya pasti hari ini banyak pasien. Nanti banyak pasiennya. Dan saya mau nunjukin centong Pak Haji. Mana? Nah, centongnya ini tua semua. Alhamdulillah. Tapi yang paling tua ini. Tapi pakai aja dua-duanya, manjur kok, tua. Nih, Sekali saya minta uang buat ditarik itu Pak Haji. nggak usah pakai duit. Pakai itu kan manggil pasien nggak pakai duit. Iya, buat Kecuali kalau manggil. duit gitu Pak. Iya, kayak Haji Marco. Iya, saya mau- Mesti pakai 75 ribuan. Nggak ada Makanya duitnya. punya. Hah? Nggak punya 75.000. Nggak bawa. Besok kalau bawa ya. Ada lagi? Udah itu. Yuk, bos. Apa bos? Nama saya Hanif Pak dari Bandung Pak Haji. Pertanyaannya? Langsung to the point di pertanyaan, saya pengen usaha saya lancar sama utang sempat mungkin lunas Pak Haji. Usahanya apa? Saya usahanya di travel, bawa-bawa turis gitu Pak Haji. Sekarang tuh sepi banget, jadi masih sepi lah gitu. Nah, lo nyupirin apa gimana? Ya kadang supir, kadang jadi guide-nya tergantung Nah, mobilnya mobil siapa? rental, pinjem. Jadi nyupiran lah gitu. Ya kadang guide juga tergantung request. Gini aja bos, pakai ilmu RDAY. Iya. Cara dalam lo bekas pakai, gosok di muka lo 99. Cara dalam lo bekas pakai, gosok di muka lo 99, bangun tidur. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Nanti hasilnya gini bos. Celana dalam 99 kali. Nanti orang bawa ini ingat lu mulu. Ini berlaku semua. Mau tidur 99 kali, Bangun tidur 99 kali. bangun tidur 99 kali. Ya, cara dalam bekas pakai yang tidur. Jadi lo mau tidur, gosok dulu, pakai lagi. Oh. Bangun tidur lo copot lagi, gosok lagi. Oke. Insya Allah. Manjur bos. Semua orang pasti ingat lo. Yang ada lo dihubungi lagi. Bos, anterin kakak gue ya bos. Bos, anterin tamu gue ya bos. Seharian lo nggak pernah berhenti. Jadi mau tidur, bangun tidur 99 kali. Iya, iya. Ada lagi? Sementara cukup aja. Oke, praktekin. Terima kasih. Sebelah. Bos langsung ijab sama anak yatim ya. Ya, yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Suwardi dari Balaraja. Ini sini bisa bos. Hah? Suwardi dari Balaraja. Pertanyaannya apa Balaraja? Saya lagi sakit Pak Haji. Sakit apa? Kemarin kan katanya USG ya, diponis liver, terus kan sedangkan mau perpanjang BPJS masih lama aktifnya gitu Pak. Jadi intinya pengen sembuh ke sini. Gampang. Ya. Orang yang sakit liver, obatnya cuma satu. Mandi sebelum ayam berkokok. Atau mandinya jam 00. Umur lu berapa?
45 Pak Haji. Selama 45 hari nanti sembuh. Amin Pak Haji. Ada lagi? Udah, itu aja. Yuk, sebelah. Apa ganteng? Ini tamu saya lama. Dulu di waktu datang masjidnya masih kayu. Ini seangkatan nama Pak Kiai Yusuf Mansur. Ya, namanya Pak Kemal. Dia punya kantor lawyer pengacara. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Pak Haji punya gak tamunya yang lawyer, yang pengalaman megang kasus ini Ah, ini orangnya. Ini pasien kita dari dulu. Dia suka ada di TV, namanya Indonesia Lawyer Club. ILC. ILC ini pasti ada. Yeah. Namanya Pak Kemal. Bos, kalau teman-teman minta bantuan bos jadi konsultan pengacara buat korporat perusahaannya dia atau buat pribadi, ngubungin ke bos ke nomor HP berapa bos? Sebutin. Baik, bagi yang perlu bantuan hukum, hubungi saya Haji Kamal Singadirata SHMH 0813 0813 866 866 71 71 088. 088. Ulangi lagi bos. 0813 0813 866 866 71 71 088. 088. Bos cerita sedikit pengalaman apa yang bos udah pernah lakukan untuk kasus hukum, biar nih yang ada di ruangan mudeng bos, sedikit aja. Ya, tahun 99 2000 saya berhasil membebaskan salah satu bupati di Sumatera dari tadinya harus dituntut jadi tidak dituntut, jadi kasusnya ditutup. Satu. Terus yang kedua, maaf ngomong, itu kasusnya Panji Gumilang yang 10 bulan dia itu saya yang melapor waktu itu tahun 2009 ya, yang di TV. Satu lagi bos, satu lagi pengalaman bos, biar teman-teman yakin nanti kalau apa lapor ke si bos, biar bos bisa bantuin masalah hukumnya. Ya, satu saya lagi apa? Sejak tahun 97 sampai dengan sekarang itu pegang beberapa perusahaan sebagai in-house lawyer, dan yang sangat yang tidak pernah lupa dari saya, tahun 98 saya pegang 9 bank dalam likuidasi. Berhasil itu 3 bank tidak jadi ditutup. Tidak jadi tutup. Tepuk tangan dong. Wow. Bebas dari hutang BLBI. Bebas dari hutang BNI. BLBI. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu mau gak utangnya lunas? Mau. Nah, semua sepakat buru-buru laporan ke Pak Kemal. Kita lawan bank ya. Kita lawan bank. Kita lawan pinjol. Kita lawan BPR. Kita datengin, nggak taunya di rootnya BPR, ijabnya di sini. Selesai. Terus apa bos? Pertanyaan ini, jauh-jauh datang ke RDAI. Ya, selama ini saya ngikutin di YouTube, tapi malam ini khusus saya mau datang. Saya bawa kakak saya. Ya, kebenaran sedang menjadi ada problem di KPK. Saya minta doa yatim nanti di tahajud agar perkara ini ditutup. Oke. Ya, karena kelihatannya sangat dipaksakan di perkara. Gampang. Jadi kita punya pasien 2 orang dijadiin tersangka sama KPK, dua-duanya bisa bebas. Nggak usah disebut namanya deh, pasti tahu dah, lihat aja. Pokok 2 orang dijadiin tersangka bisa bebas. Apa syaratnya? Sedekah makanan favoritnya dia. Apa makanan favoritnya dia? Gado-gado boplo. Berapa tuh gado-gado boplo? Taruhlah 56.000. Ini yang disedekain gado-gado kampung 7.000. Terkabul gak? Jadi kalau hobinya gado-gado boplo, yang disedekainnya senilai gado-gado boplo kali 500 anak yatim, kan yang doain kan 500 anak yatim tiap hari, kali 12 kali. 12 kali ya? Ya. Kalau dia posisinya jadi bupati atau dia jadi apa namanya? Dirjen, Pak. Dirjen, berapa gaji terakhirnya dia? Berapa gajinya dia terakhir? Gaji kotor sama tunjangannya kali 12. Dan kebetulan tamu kita yang dijadiin tersangka sama KPK dua-duanya itu bisa bebas. Wasilahnya dan yang mereka yang jahatin mati. Kok gitu Ji? Ya kan dia berobat kemari. Lo kerja di mana lo? Kerja di situ. Bagian apa? Penyidik. Ya kalah sama dia, mati. Nah jadi Bapak dan Ibu paksain. Yang namanya sedekah itu artinya tolak balak. Ya. Bisa? Pak Haji, aku bisa. Nah kayak kemarin nih, namanya Bu Sari. Ji, anak gue jualan kosmetik tapi ilegal, nggak ada itunya. Ketangkep sama polisi. Gampang lah, itu mah recehan. Bisa nggak bebas nggak bayar? Mau tahu Bu, bisa bebas nggak bayar? Dia lakukan apa?
Dia baca surat Nabi yang terperangkap di dalam perut ikan paus. Yunus. Nah, dia baca, Bu, ulang-ulang baca Asmaul 9 kali. Apa polisinya? Udah deh, kamu pulang aja deh. Dibayar, nggak mau. Udah. Mungkin Pak polisinya nonton kali YouTube kita, dia ngeri juga. Iya, bebas. Namanya neneknya Bu Sari berobat di sini. Yang ketangkap cucunya. Dagang kosmetik ilegal, ke Grab sama Depkes sama itu. Tapi bebas tanpa bayar. Bisa, Bos, lakukan sedekah itu, Bos. Ya. Nah, pasti bebas. Nanti privat. Jadi gini, hari ini Bos datang dulu ke sini ngobrol nggak apa-apa. Besok hari Selasa atau hari Rabu kita privat, kita ngobrol di Alam Sutra dekat tempat si Bos. Di mana ngobrolnya enak? Alam Sutra ya? Iya, enaknya ngobrol di mana? Di Seafood Sentosa. Dekat rumah. Dekat rumah. Ya. Nah, kita ngobrolnya privat di ruangan. Jadi nggak kelihatan orang. Nanti yang bayar siapa, Pak Haji? Ya saya lah. Orang saya hobi makan. Pokoknya gini, Bos. Lo privat harus, dan tamu RDA yang privat hanya butuh waktu 3 hari langsung terkabul. Insya Allah. 3 hari doang. Tapi kan kita mapping, ngobrol pelan-pelan. Satu orang bisa ngobrolnya 3 jam, 2 jam. Kalau 8 orang ya sekitar 16 jam. Supaya bisa privat gimana, Pak? Gampang lah. Yang mau privat japri, dan privatnya gratis. Pak Haji, aku kan rumahnya di Jakarta, ngapain di BSD? Ya udah, favorit saya di La Moda. Di Plaza Indonesia di La Moda, atau di Grand Hyatt di lantai 3. Nanti yang bayar ya saya lah. Kita ngobrol santai. Dan nggak ada yang nggak terkabul 100%. Apapun kasus yang berat pasti. Kenapa Pak Haji bisa jamin? Karena ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Dijadiin tersangka itu rahmat apa murka? Murka. Tapi kan ayatnya di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi bisa bebas tanpa sidang, tanpa di BAP, tanpa bisa lah. Masa nggak bisa? Oke? Ada lagi, Bos? Satu lagi, ya. Saya sedang tadi, sepertinya Pak Haji tahu, saya sedang ada menawarkan tanah di Pantai Indah Kapuk. Oh iya? Ya. Oh tadi saya ngomong. Tapi tadi di ini ya, di apa namanya, Cempaka Putih. Dikit lagi ke sana. Oh, dikit lagi ke sana. Coba kita dong. Minta dikabulkan agar dalam minggu ini juga penawarannya oke. Oke. Ya. Pasti bisa. Pasti bisa. 533 hektar. 533 hektar. Oke. Nah. Jadi Bos mau terkabulnya apa? Laku terjual atau apa? Laku terjual karena pembelinya sudah ada, cuma tinggal deal aja. Oh, jadi lahannya di Pantai Indah Kapuk. Ya, di arah ke Tangerang. Arah ke Tangerang, luasnya 533 hektar. 533 hektar. Ya. Itu mau dijual berapa nilainya? Mau dijual per meternya itu saya sudah patokin harga 75.000. 75.000 rupiah per meter. Per meter. Ibu ada gak yang bawa di 75.000? Dapat semeter. Dapat semeter. Ya, karena memang tawaran dia sudah 75.000. 75.000 rupiah ya. Per meter. Ya. Itu jauh di Pakuaji sana. Oh, dekat itu Sepatan, Tanjung Kait. Kesananya lagi. Kesana lagi. Ya. Oh. Tapi memang sudah di Tanjung Kait, Sepatan. Iya. Sepatan. Ya. Mau. Oh. Betul mau. Mau. Oh, di situ. Ya. 75.000 per meter. Per meter. Ibu ada yang mau beli semeter doang? Tapi kalinya banyak. Kalinya banyak. 533 ya, hektar. Wow. Pasti terkabul. Amin. Oke. Amin. Sip. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Bos, kalau memang yang nonton ada yang berminat mau beli 533 hektar, harga per meter 75, ngubunginnya kemana, Bos? Ke nomor saya tadi. Nomor HP Bos. Ulangi lagi, Bos. 0813 0813 866 866 71 71 088. 088. Ulangi lagi sekali lagi, Bos. 0813 0813 866 866 71 71 088. 088. Tepuk tangan dong. Wow. Ada lagi, Bos? Cukup. Oke, terkabul ya, Bos. Amin. Ini pasien lama. Pasien lama bener. Terima kasih. Ya, tahun berapa dulu ya, Bos? Awal-awal 2001. 2001. Lama bener. Udah kadaluarsa. Dulu waktu datang rambutnya cepat, sekarang udah gondrong. Tapi berlanjut terus sampai ya, berlanjut, konsisten. Ada kan enggak? Sakit TBC tulang, udah sembuh, hilang. Makanya ditanya kemarin, Ji, kamu lu yang TBC tulang mana? Nanti kalau kambuh pasti datang lagi.
Ada yang dulu Pak Kiai Yusuf Mansur datang di 2 kali. ada yang saya bawa ke sini yang sakit jantung tidak jadi operasi. Oh, udah. Yang dulu. Oh iya dulu. 2005. Iya. Yang muridnya Pak Haji baru 50 orang. Iya, dulu muridnya anak yatim masih 50 orang. Sekarang udah hampir 2000. Wow. Mau Dulu operasi, masih tenda ya? Iya, mau operasi jantung nggak jadi operasi kan? Iya. Alhamdulillah itu tahun 2000. Mau operasi jadi nggak operasi. Tepuk tangan dong. Wow. Thank you. Lagi testimoni ya, testimoni. Oh, testimoni. Ya. Yuk. Jadi agak keras, Bos. Biar yang lain masuk UGD, Bos. Saya ada tante di rumah, sakitnya parah sekali. Sampai karena malam itu tidak ada dokter, saya khawatir seperti apa nanti ininya. Saya sakit kena angin duduk kayak gitulah, ya kan. Jadi saya praktekin ilmu Pak Haji, centong. Oh, centong. Centong saya iniin ke badannya kayak gini 9 kali, ya kan. Pagi-pagi sehat olahraganya. Benar. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Testimoni itu. Padahal centongnya saya nggak dapat dari Pak Haji, saya ambil sendiri. Centong sendiri. Centong sendiri. Wow. Tapi kalau ada dari Pak Haji saya mau minta malam ini. Oh iya. Biar lebih ini lagi lebih manjur. Iya. Gak apa-apa. Centong kan baru habis. Nanti Pak Bos kirimin alamatnya, nanti saya kirim centongnya. Amin. Pasti saya kirim. Atau kita pas ke pertemuan Alam besok, Putra ya, pertemuan besok, saya bawain centong keramat. Centong keramat mau tahu Bu? Itu belakangnya gagangnya ada lukisan wayang. Ada lukisan. Jadi itu centong yang pakai raja-raja. Ukiran, ada ukiran. Itu centong. Umurnya di atas 200 tahun. Nah, itu kalau buat manggil ratusan miliar pasti masuk. Pasti. Mau? Oke. Coba disesuaikan dulu. Alat kelamin ibu ada gak 200 tahun? Tadi kita ketemu gue bawain. Baik, makasih, ya, makasih. Terkabul ya. Amin. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pasien lama. Yuk, Bos. Gak apa-apa ngobrol santai ya kan? Ngapain buru-buru? Yuk, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Pak Kemal langsung ijab sama anak yatim di bawah ya. Ada yatim kurung. Yuk. Nama saya Ihsan Pak, tinggal di Cipete, Jakarta. Pertanyaan apa Bos? Ini Pak, saya pengen bebas dari hutang, dari riba Pak. Bisa gak meraktekinnya kayak tadi? Bisa Pak, insya Allah. Cuma yang saya mau tanya, ini istri saya adanya di kampung Pak. Nggak apa-apa, Bos jangan meraktekin ML-nya, tapi meraktekin romantisnya. syukuri saja yang di lagu tadi. Iya Pak, iya. Jadi nggak boleh ngeluh. Iya. Semua yang ada. Apalagi Bu? Hidup adalah anugerah. Apalagi? Jangan menyerah. Ada lagi? Jangan menyesal. Nah, yang lagu pertama apa lagu pertama? Buat apa susah? Nah, jadi Bos jangan susah-susah. Kalau Bos mau praktekin jalani, kalau nggak buat apa susah. Iya Pak. Itu dulu. Saya maunya paling lama seminggu harus ada yang terkabul. Tidak pakai wirid, tidak pakai zikir, tidak pakai hanya itu aja dulu. Wirid lebih bagus, zikir apalagi luar biasa. Tapi kan kalau yang non muslim, nah jadi pakai itu dulu. Seminggu dah. Kalau 2 minggu kelamaan lah. Seminggu ya. Ya, jadi nggak mesti pulang ya Pak ya? Nggak usah. Nggak usah ya. Di sini aja. Sama sodakoh ya Pak ya? Iya. Yang tadi Bapak 3 itu. Bisa. Ya. Oke. Ada lagi? Udah Pak. Yuk. Nama Rahayu Listiawati. Pertanyaannya apa? Saya udah meraktekin Pak Haji selama 15 hari. Semuanya saya praktekin. Yang dagang, alhamdulillah. Praktekin ilmu RDI apa? Dagangannya laku. Ya. Saya habis sholat subuh langsung ngerendam celana. Saya depan rumah saya tabur-taburin gitu, sama bilang hanya beli di dagangan saya, semuanya beli, balik sini. Terus bannernya itu laris dagangan laris. Alhamdulillah dari pagi sampai malam. Hasilnya apa? Setelah meraktekin ilmu RDI hasilnya apa? Laku. Dagangannya laku dari pagi. Laku. Ya, dari pagi sampai malam anak-anak terus beli. Istilahnya kayak air mengalir. Kayak air mengalir, jadi nggak geruduk-geruduk gitu enggak. Coba ibu meraktekin ilmu RDI apa? Hajatnya terkabul. Padahal ibu belum ketemu saya, ya. Baru ketemu sekarang. Ya. Tapi ibu nekat meraktekin ilmu RDI. Saya nekat selama 15 hari. Ibu meraktekin ilmu RDI, ngucapnya apa tuh? Biar nih tamu-tamu yang lain. Ya, alhamdulillah. Tunggu dulu, pelan-pelan. Nama, tinggalnya di mana? Baru ibu cerita. Oh iya, nama saya Rahayu Listiawati, tinggal di Tangerang. Saya mempraktekkan ilmunya RDI tanpa sepengetahuan Bapak Haji. Saya tahu dari mamanya Ririn Pak. Jadi saya dikasih YouTube, ini simak ini, langsung saya praktekin.
Nah, saya praktekin mandi malam. Terus langsung sholat sampai subuh. Saya ngaminin yang ada di ini Pak, ngikut yang acara ini tahajudan nih. Saya ngikutin itu sambil amin waktu anak-anak yatim hijab. Saya ngikutin di YouTube itu. Habis itu langsung, jadi nggak tidur sampai sholat subuh. Sholat subuh, celana saya sebelum sholat kan udah saya rendam Pak. Saya juga pengen, mau sebelah rumah saya kan kosong, mau punya saya. Jadi ya saya siram tanah rumah punya saya, tapi belum terkabul. Yang udah terkabul yang mana? Yang terkabul dagang. Meraktekin ilmu RDA apa yang terkabul? Meraktekin ilmu RDA apa? Yang dagang, terus sama menantu saya kan agak sombong. Saya ini kobel salam yang ini ditekerem itu. Dia kalau mau berangkat kerja kan pasti salaman sama saya. Dia mau berangkat itu saya masuk kamar dulu Pak Ji, kobel salaman. Jadi, alhamdulillah. Kayaknya terus mau ini gitu loh, kayak mau membaur gitu sama saya, membaur gitu, itu menantu. Jadi Ibu praktekin ke mantu apa ilmu RDA? Coba ulangi lagi. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan wasilahnya anak yatim RDAI di Kandang Bek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, bisa yakin sambil begini. Sambil ya sambil ini masuk Pak. 9 kali saya cengkerem. Gimana nyengkeremnya? Ini. Oh iya. Ya, anak saya udah di deket pintu gitu kan, dia kalau mau berangkat kan pasti salim. Saya salim, udah saya ini salim. Kabul begitu. Ya. Deketin lagi terus. Terkabul 3 hari udah beda. Udah kelihatannya ada makanan mau nawarin saya, ada ini udah beda Pak. Nah saya pengennya terjabah semua karena saya pikir belum terjabah karena belum ketemu langsung sama Pak Haji. Iya, saya ijazah. Terus? Ya sebenarnya ada rumah tangga saya tuh agak ini Pak Haji. Saya 2 tahun, suami saya pertama meninggal. Terus saya udah ngurusin anak sampai udah kelar. Ya saya pikir itu takdir Allah ya. Anak saya kelar nikah semua dua-duanya. Mantan pacar saya Pak. Mantan? Ya. Mantan pacar waktu SMP, SMA itu. Dia istrinya meninggal. Langsung ngelamar saya. Dia bilang mau bantuin saya. Kebutuhan saya bantuan. Udah 2 tahun, setahun itu normal. Memang dia cuman khusus buat saya Pak Ji. Nah, apa itu karena saya nanyanya ke Pak Haji ya, dulu nggak diridoin orang tua, tapi orang tua udah meninggal. Saya tinggal di rumah orang tua. Semenjak saya pindah rumah itu, rezeki langsung panenan tidak ada. Akhirnya suami saya nyerah, saya malu, kata gitu kan. Suami yang keberapa? Yang kedua, yang pertama kan udah meninggal. Yang kedua, nah dia bilang, udah kamu pulang ke Tangerang selama setahun. Kalau saya berhasil, saya suruh balik ke sana. Tapi kalau saya yang berhasil, dia ikut saya. Tapi ternyata setahun tanggal 14 Agustus itu Pak Ji, tanggal 14 Agustus itu kemarin dia nggak ada hasil kan. Saya tanya, kan itu udah omonganmu kan ngikut ke saya, ngikut merantau istilahnya ya. Dia ada di Kediri Pak Ji, dia ikut merantau. Tapi nyatanya dia ngomongnya, aku nggak mau numpang hidup sama saya. Kalau saya ngikut berarti saya numpang, saya nggak ada kerjaan apa-apa, saya nggak pernah merantau. Bisa saya pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya bisa nggak dia ke Tangerang? Ya, bisa. Bisa nggak saya istilahnya narik? Ya. Bisa, gampang ya. Cari fotonya suami ibu yang kedua, kempit di lubang, tulis ikut saya ke Tangerang, setia, nurut, manut, katut, kempit tiap hari ya. Kedua, cari fotonya dia. Nih fotonya, ini kan ada dua, satu foto ibu coleknya. Datang lo ke Tangerang, ikut gue, nurut, manut, katut, ayo ikut. Umurnya suami yang kedua berapa? 64. Selama 64 hari, nanti dia balik. Kadang baru 20 hari balik. Ada lagi? Ya, udah. Oke, ya. Ibu. Makasih Pak Ji. Mana mic-nya? Nih, kasih mic-nya ke situ. Pertanyaan apa Ibu?
Nama. Terima kasih. Nama saya Sudarni. Pertanyaannya. Begini, saya punya tanah pegunungan di Sulawesi. Kebetulan saya aslinya Sulawesi, ada 10 hektar. Itu sudah berkali-kali sudah ada yang DP, sudah harganya udah cocok. Tapi sampai sekarang itu ternyata belum laku. Jadi gampang, Ibu colek fotonya, colek laku, colek laku, colek laku. Fotonya Ibu kempit di alat kelamin. Itu tanah atas nama siapa? Atas nama saya dan ada juga keluarga. Jadi mau dijual sekaligus itu 10 hektar. Kebetulan saya punya 3,5. Nah, lakukan secara global 99 hari. Karena itu ada tanah kamu, ada tanah keluarga. Praktekin dikempit alat kelamin kamu. Karena kamu yang berobat ke RDAY. Colek fotonya sama alat kelamin kamu selama 99 hari. Nanti laku. Ada lagi? Sebelahnya, yuk. Nama. Assalamualaikum. Nama Epon. Saya Pak, insya Allah ya, mudah-mudahan insya Allah ada rezeki, pengen ngeberangkatin umroh kakak sama adik-adik ipar mas sama Ibu pengen berangkatin umroh. Ya, cuman ada yang mau dijual gitu. Yang dijual apa? Kontrakan. Kontrakan, sama kayak bapak ibu yang tadi jual tanah warisan. Foto kontrakannya dikempit di alat kelamin setiap hari. Foto-fotonya dicolek alat kelaminnya, tempelin. Laku, laku, laku. Nanti laku. Ada lagi? Iya, insya Allah. Yuk, sebelahnya. Nama. Terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Irayani. 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 Pertanyaan apa, Ra? Ini kan aku bekas kecelakaan ya. Aku pengen sembuh. Sakit apa? Jadi kaki ini patah. Hah? Tulangnya. Kaki patah. Ya, sapaha. Kayak gimana? Semana panjangnya? Coba dilurusin kaki lo. Maksudnya dari mana patahnya? Kayak pendek sebelah gitu. Hah? Jadi di sini nah. Oh, pendek. Pendek jadi kalau jalan gimana? Jadi coba lo jalan. Gitu. Coba jalan ke sini. Coba jalan. Jalan gimana? Coba jalan. Dari sono. Dari sono. Dan napak ini ya. Udah berapa lama? 10 tahun ada. 10 tahun. Iya. Nah, lo di rumah sama siapa aja isinya? Lo di rumah tinggal sama siapa aja? Sama orang tua. Laki perempuan? Bapak sama mama. Bapak, mama, kamu, siapa lagi? Adik. Adik, siapa lagi? Udah itu aja. Lo umur berapa? 33. 33. Udah pernah kawin apa belum? Kemarin sempat udahan. Hah? Kemarin sempat udahan. Sempat kawin? Enggak. Sempat nikah apa sempat kawin? Enak kan kawin aja ya? Kemarin cerai. Sama suami pertama kan cerai. Suami yang pertama cerai, dapat anak berapa? 3. Ya, ikut di mana anaknya? Ikut sama saya. Ikut kamu. Kawin lagi sama suami yang kedua. Yang kedua. Dapat berapa anak? Belum punya. Belum punya. Kawin sama suami yang ketiga. Enggak. Yang sekarang aja. 2 aja baru kedua. Yang kedua aja ya? Iya. Udah cerai apa belum? Enggak, itu tadi. Oh, ada. Tadi ada. Tapi belum punya anak. Belum. Gampang. Kalau pengen kakinya napak, bisa gak lo nggak boleh jengkel sama lawan jenis? Lawan jenis itu suami, orang tua, anak, tetangga, siapapun. Nanti kakinya napak. Kedua, lo cari centong kayu, lo tepok. Nanti dia napak, jejak. Tapi syarat yang utama, nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Kalau jengkel lawan jenis nggak bisa napak. Kayak apa tuh? Jengkel. Jengkel lawan jenis apa ya? Gue nggak tahu nih. Kesel. Misalkan suaminya pelit, lo minta beliin berlian, dibeliinnya batu akik. Dibawa ke Cikini, kirain dibawa ke Cikini, dibawa ke toko emas, nggak taunya dibawa ke tukang somai. Kan ada tuh somai Cikini ya, yang terkenal. Tahu gak? Yang depan stasiun, yang rame banget Cikini. Maunya kita kan ke Cikini ke toko emas, ini dibawanya ke tukang somai. Nah, mendingan lo tukar tambah suami, mendingan lo tukar tambah orang tua. Jadi kesal, nggak boleh kesal mas, sama lawan jenis. Iya Pak Haji. Ada lagi? Udah itu aja. Yaudah, ditepok pakai centong. Centong kayu ditepok 99 kali. Iya. Umur kamu berapa? 33. Selama 33 hari. Nanti sembuh. Iya. Normal, jejak. Ada lagi? Udah itu aja Yuk, Pak Haji. banyak Pak. Terima kasih, Pak Haji. Ya, terkabul ya. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Lina dari Depok. Pertanyaan apa? Saya kan dagang Pak Haji. Apa? Saya dagang. Dagang apa? Jajanan anak-anak di rumah sama. Kenapa lo nggak praktekin yang ibu tadi tuh yang di Tangerang?
Ya selama saya dagang kan saya terlilit utang Pak Haji. Kan nanti kalau lo dagangannya rame bisa kebayar utang kayak ibu tadi yang di Depok. Ya, Yang saya pengen utang saya cepat lunas Pak Haji. ya nggak bisa, lo praktekin dulu dong ilmu RDAY. Apa yang lo udah praktekin? Kan minggu lalu bibi saya kesini, saya kan lihat YouTube Pak Haji, dikasih tahu sama dia, hati saya tuh tertarik Pak Haji. Saya niat banget. Kalau lo tertarik doang nggak praktekin ilmu RDAY buat Ya, apa? saya niat banget pengen kesini, pengen mulai praktekin ilmu Pak Haji. Nah, semenjak saya di hati saya niat saya kesini, tagihan itu malah makin banyak Pak Haji yang nagih. Orang yang praktekin ilmu RDAY pasti tagihannya banyak, itu umum. Orang yang praktekin ilmu RDAY, orang yang kita percaya pasti kelihatan belangnya. Orang kalau dimasukin ilmu RDAY, orang yang kita sayangi nusuk dari belakang. Ya, emang begitu. Ya. Lo praktekin dulu bos. Apa yang udah praktekin? Kalau nggak ada, nggak bisa. Rizka Utami dari Tangerang. Pertanyaan apa? Saya kan lihat YouTube, TikTok Pak Haji. Pas saya lagi ada masalah. Pertanyaannya apa? Saya lagi terlilit utang sama rentenir teman saya sendiri. Dan saya difitnah satu kampung, saya menggelapkan uang dia 52 juta. Nggak apa-apa mbak, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murkanya Allah tuh lo dituduh ngelapin uang, santai, kecil. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Tenang aja, pasti lo kaya raya. Tapi lo praktekin dulu tuh yang 2 lagu tadi. 2 lagu tadi, masih hafal gak 2 lagu tadi? Praktekin, bisa? Terakhir, kalau lo mau lunas utang minggu ini, mau gak? Mau. Bisa gak berat badan lo dikurangin? Bisa. Oke. Diet. Udah tahu caranya? Nggak makan. Gimana Pak Haji? Gimana Pak Haji? Saya di bawah punya herder 7. Lo telanjang bulat, gue lepas herder gue. Nanti keringat lo macam. Pak Haji. Ada lagi? Kemarin kan saya lagi ada masalah itu sama suami, sempat mau dipisah. Saya lihat pas TikTok Pak Haji tuh katanya suruh ya. sama ini nyebut suami saya kan. Ya. Alhamdulillah saya lakuin selama 2 minggu. Dia kemari berubah. Pulang kerja nanyain nama anak, Kak udah makan belum? Udah Pak. Terus mau beliin apa? Martabak aja. Sampai mama saya tadi tuh, mama saya heran, kok Agus bisa berubah? Maaf ya Pak kalau nonton saya ini, kok Agus bisa berubah? Iya, aku giniin kata saya mama. Ih kamu, kata iya, kata Pak Haji suruh begitu, katanya nempel katanya, manut nurut kata begitu, nurut saya katanya. Alhamdulillah Pak Haji sekarang baik-baik aja. Nah, biar utang lo lunas dan lo punya duit 10 miliar per bulan, bisa gak lo tiap hari ML sama suami? Bisa. Oke. Lo kalau ML hobinya di atas sampai di bawah? Di atas. Wah, gila lo. Tapi saya juga gendut. Oh bener. Ya udah, paksain tiap hari ML bisa gak? Umur lo berapa? 33. Suami? 45. 45 tambah 33 berapa? 78. Selama 78 hari lunas. Amin. Lo praktekin ML tiap hari? Iya. Bisa? Harus bisa ML. Lo biasanya ML-nya di mana? Di rumah. Ya maksudnya di kamar, atau di atas panci atau di pondok? Di rumah, di kasur. Di kasur Pak. Di kasur? Iya. Jadi lo posisi di atas? Iya. Suami lo di bawah? Iya. Oke. Selama 78 hari praktekin. Kapan mau mulai ML-nya? Saya baru lagi haid nanti. Kapan bersihnya? Insya Allah besok. Ya udah. Nanti kalau head potong, nanti lanjutin lagi. Bisa gak lo kalau ML 1 lo coret pakai kapur? 1. 2. Kalau 5 gasret. Bisa. Atau ini Pak Haji, kalau habis itunya aja diinget-inget gitu. Oh ya. Takutnya lo kurang, lebih boleh, kurang nggak boleh. Oh ya, berapa kali Pak Haji? 78 hari. 78 hari. Mina. Rohani. Pertanyaan apa nih? Terkabul ya? Pasti terkabul. Pertanyaan apa? Saya kena musibah Pak Haji semua. Apa? Kena musibah semua, sekeluarga sakit, usaha bangkrut. Sakit apa? Pada panas semua badannya. Gampang. Di rumah isinya siapa aja? Anak 2, suami saya. Semua yang sakit pakai baju bekas pakai suami ibu. Nanti penyakitnya pindah ke suami ibu. Sama itu usaha bangkrut, kelilit hutang. Ibu gembira, ibu nyanyi. Nanti nggak ada yang kelilit hutang.
Sama anak saya kerja di cancel mulu udah. Colek alat kelamin ibu, tempelin di kulitnya. Kerja. Nanti kerja anak ibu tapi nggak gajian. kerja gajinya sebulan 20 juta. Ada lagi? Iya, sama saya punya hajat pengen berangkat umroh bulan Oktober. Gampang, lu jalan dulu ilmu gue biar terkabul, lu baru berangkat umroh. Ada lagi? Amin. Ya, amin. Yuk sebelahnya. Nama Hairia. Pertanyaan apa ya? Ini Pak Haji. Ya, terkabul. Saya mau ada yang pinjamkan uang saya, tapi orang dekat. Cuma saya kan nggak enak mintanya gitu Pak Haji. Itu yang belum siapa? Saya. Oh iya, lagi duit. Kalau punya duit jangan dipinjemin ke orang. Kalau kita minjemin duit kayak raja, nanti nagihnya kayak pengemis. Nggak boleh. Kalau punya duit jangan minjemin. Itu. Pertanyaannya apa sekarang? Biar duitnya balik. Fotonya lo colek biar apa mau mati? Mau lo? Terus kalau nggak dibayar dia mati. Iya, lo mau bayar apa mati? Kalau dia bayar hidup, lo yang mati gitu. Ada lagi? Jadi gitu aja Pak Haji Colek, bayar. Lo praktekin colek alat kelamin lo manjur banget. Kenapa manjur? Mumpung alat kelamin lo lagi pulen-pulennya. Yuk, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprianto. Pertanyaan apa, Pri? Dari Semarang. Pertanyaan saya, selama ini saya mengalami kepusingan. Alhamdulillah, terima kasih setelah melihat YouTube-nya Bapak di acara RDAY. Alhamdulillah saya menjadi semangat baru. Ya, ada ketenangan, ada kesenangan. Ya, artinya istri saya juga mulai paham bahwa selama ini beban atau hutang yang saya tanggung akibat bisnis yang gagal itu pelan tapi pasti itu ada jalan keluar seperti lagu yang tadi. Begitu Pak. Boleh. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya karena sama dengan yang Pak Arifin. Ya. Alhamdulillah solusi itu akan saya terapkan di keluarga saya. Boleh, tinggal dipraktekin ya. Ya, tinggal praktek. Gampang kok, ya kan? Ya. Bikin keluarga harmonis langsung terkabul. Amin. Buktinya dulu kita kecil, pengantin baru, anak masih kecil, kita kan romantis. Betul. Tuh sukses. Amin. Kenapa setelah anak gede-gede, anak kuliah, setelah anak udah dewasa, kok kita turun ya ekonominya? Ya karena kita nggak romantis. Ya, betul. Jadi obatnya terkabul romantis. Dulu waktu kita pengantin baru, kok semangat tuh. Kita jadi mediator, kita jadi marketing bank. Kok bisa? Kenapa nggak sekarang kita romantis? Ji, kan gue sekarang nggak sama suami gue yang lama, sama yang sekarang aja. Coba kita explore romantis kita. Kalau yang kemarin kan namanya si bangsat. Jangan diinget-inget lagi. Justru kita bersyukur dengan pisahnya masih bangsat, kita ketemu suami kita yang sekarang ini yang ganteng, kaya raya tajir melintir. Coba kalau si bangsat masih sama kita, mungkin kita buat beli ini nggak ada jalannya. Oke? Ya, Sip. terima kasih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bos, pertanyaan apa bos? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haitami dari Rumpin. Pertanyaannya. Langsung saja. Ya, pertanyaannya. Saya buka toko emas. Jadi di mana buka toko emas? Di Rumpin. Rumpin. Ya. Pertanyaannya apa? Ya, selama ini saya merasa terpuruk karena sudah terpisah gitu. Jadi saya ingin maju sukses usaha toko emas sendiri. Terus lo pengen sukses, kan tinggal meraktekin yang tadi 2 lagu, bisa nggak? Ya kendalanya ada yang mengatur hidup saya gitu. Nggak apa-apa, kan tadi jangan sesali apa tadi? Ini. Nah, jangan, itu kan maunya Allah, udah izin Allah. Ya. Sebenarnya hidup lo tuh yang ngatur siapa? Lo sebutin, itu karena doa gua tiap malam. Karena kalau lo nggak gue doain dan lo hidupnya nggak dia ngatur, lo nggak bakal datang ke gue. Yeah. Makanya lo terpuruk. Emang gue doain tiap malam. Yeah. Amin. Ya. Ada lagi? Ya itu aja lah. Boleh. Praktekin ya. Yang 2 lagu tadi ya. Yuk, ganteng. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini
jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.